pagi pembelajar milenial. Kali ini kita akan belajar kimia, pembahasan soal persiapan penilaian akhir tahun. Materi yang akan kita bahas yaitu hukum dasar kimia, konsep mol, dan perhitungan kimia. Soal pertama. Berdasarkan hukum kekekalan massa, jika 20,8 gram BaCl2 direaksikan dengan 9,8 gram H2SO4 akan menghasilkan 7,3 gram HCl dengan BaSO4 sebanyak. Dalam reaksi kimia berlaku hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Antoine Lavoisier. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Dari soal kita ketahui bahwa massa mula-mula sebesar 30,6 gram. Maka berdasarkan hukum kekekalan massa, massa BaSO4 adalah 30,6 dikurang 7,3 yaitu 23,3 gram. Soal nomor 2. Di dalam senyawa FeS, perbandingan massa Fe banding S sama dengan 7:4. Jika 28 gram besi direaksikan dengan 12 gram belerang, maka massa FeS yang terbentuk adalah. Kita mulai dengan menulis persamaan reaksi. Perbandingan massa Fe banding S dalam senyawa FeS adalah 7:4. Massa Fe mula-mula 28 gram, S mula-mula 12 gram. Selanjutnya kita tentukan zat yang habis bereaksi. Zat yang habis bereaksi syaratnya adalah zat yang memiliki perbandingan massa mula-mula terhadap angka pembanding yang paling kecil. Untuk Fe, massa mula-mula 28 dibagi angka pembanding 7, hasilnya 4. Untuk S, massa mula-mula 12 dibagi angka pembanding 4, hasilnya 3. Maka zat yang habis bereaksi adalah S sehingga massa S yang bereaksi sama dengan massa S mula-mula yaitu 12 gram. Menentukan massa Fe yang bereaksi kita gunakan angka pembanding. Massa Fe yang bereaksi 7/4 kali massa S yang bereaksi, sama dengan 21 gram. Massa FeS yang terbentuk adalah jumlah massa Fe yang bereaksi dan S yang bereaksi, yaitu 33 gram. Massa Fe sisa, 28 dikurang 21, 7 gram. Di sini dapat kita buktikan hukum kekekalan massa. Massa zat mula-mula, 28 ditambah 12, sama dengan 40 gram. Massa zat sesudah reaksi, 7 ditambah 33, sama dengan 40 gram. Soal nomor 3. Sebanyak 6 liter campuran gas metana, CH4 dan gas etana, C2H6, dapat dibakar sempurna dengan 18 liter gas oksigen pada suhu dan tekanan yang sama. Volume gas CH4 dan C2H6 berturut-turut dalam campuran adalah. Kita mulai dengan menuliskan persamaan reaksi setara. Masing-masing gas bereaksi dengan oksigen. Kita misalkan volume gas metana X liter, maka volume gas etana 6 kurang X liter. Berdasarkan hukum Gay-Lussac, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang artinya, perbandingan volume gas sebanding dengan perbandingan koefisiennya. Maka dengan menggunakan perbandingan koefisien, volume gas oksigen pada reaksi 1 adalah 2X liter, dan volume gas oksigen pada reaksi 2 adalah 7/2 dikali 6 kurang X liter. Volume gas oksigen yang dibutuhkan sebanyak 18 liter.
Persamaannya dapat kita tulis sebagai berikut. Kita peroleh nilai X sama dengan 2. Volume gas metana dalam campuran adalah 2 liter, dan volume gas etana dalam campuran 4 liter. Soal nomor 4. Unsur A dan B dapat membentuk 2 jenis senyawa. Pada senyawa pertama mengandung 25% massa A, dan pada senyawa 2 mengandung 50% massa B. Jika rumus kimia senyawa pertama, A2B3, maka rumus kimia senyawa 2 adalah: pertama kita buat tabulasi senyawa pertama dan 2 berdasarkan data soal. Rumus kimia senyawa pertama, A2B3. Kita misalkan rumus kimia senyawa 2, AXBY. Berdasarkan rumus kimia senyawa pertama kita dapat persamaan, massa unsur A berbanding massa unsur B sama dengan 2 kali ARA per 3 kali ARB. Kita substitusi massa A 25% dan B 75%, maka kita peroleh ARA sama dengan 1. Dan ARB sama dengan 2. Data ini kita pakai untuk menentukan nilai X dan Y pada senyawa 2. Maka untuk rumus kimia senyawa 2 kita peroleh persamaan, massa unsur A berbanding massa unsur B sama dengan X kali ARA per Y kali ARB. Kita substitusi massa A 50% dan B 50%, serta ARA sama dengan 1, dan ARB sama dengan 2. Kita peroleh nilai X sama dengan 2, dan Y sama dengan 1. Maka senyawa 2 memiliki rumus kimia, A2B. Soal nomor 5. Pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, sebanyak 10 liter gas SO3 mengandung 3,01 kali 10 pangkat 21 molekul. Pada kondisi yang sama, jumlah molekul 2 liter gas CH4 adalah: berdasarkan hukum Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan memiliki jumlah molekul yang sama juga. Maka dari data soal kita tuliskan persamaan, volume gas SO3 per jumlah molekul SO3, sama dengan volume gas CH4 per jumlah molekul CH4. Kita substitusi data volume dan jumlah molekulnya. Kita peroleh jumlah molekul gas CH4 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 20 molekul. Soal nomor 6. Sebanyak 8 ml gas hidrokarbon diledakkan dengan oksigen berlebih hingga terjadi kontraksi volume 32 ml. Kemudian hasilnya direaksikan dengan NaOH hingga terjadi lagi kontraksi 48 ml. Jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, rumus hidrokarbon tersebut adalah: kita mulai dengan menuliskan persamaan reaksi antara hidrokarbon yang kita rumuskan dengan CXHY dengan gas oksigen. Selanjutnya kita tuliskan volume gas mula-mula. Kita misalkan volume oksigen mula-mula sebanyak A ml. Karena gas oksigen berlebih, maka hidrokarbon habis bereaksi. Volume hidrokarbon yang bereaksi 8 ml, dan volume gas oksigen yang bereaksi kita misalkan B ml. Maka volume gas oksigen sisa sebanyak A kurang B ml. Dari data soal, hasilnya direaksikan dengan NaOH hingga terjadi lagi kontraksi 48 ml, maka volume gas CO2 yang terbentuk sebanyak 48 ml. Karena dari campuran gas-gas tersebut hanya gas CO2 yang bereaksi dengan NaOH
Energi kontraksi volume pertama adalah selisih antara volume gas mula-mula dengan volume gas pada akhir reaksi. Maka kita peroleh nilai B sama dengan 72 ml. Volume gas yang bereaksi sebanding dengan perbandingan koefisien. Maka kita peroleh persamaan reaksi sebagai berikut. Kita misalkan koefisien H2O sebesar A. Selanjutnya kita gunakan konsep hukum kekekalan massa. Jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Dari atom O, kita dapatkan nilai A sama dengan 48. Dari atom C, kita dapatkan nilai X sama dengan 6. Dan dari atom H, kita dapatkan nilai Y sama dengan 12. Maka rumus senyawa hidrokarbon tersebut adalah C6H12. Soal nomor 7. Massa molekul relatif MrZnSO47H2O adalah? Diketahui ARH sama dengan 1, O16, S32, dan Zn65. MrZnSO47H2O sama dengan 1 kali ArZn ditambah 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO ditambah 14 kali ARH ditambah 7 kali ARO. Selanjutnya kita substitusi massa atom relatif masing-masing unsur. Maka kita peroleh MrZnSO47H2O sama dengan 287. Soal nomor 8. Suatu senyawa mempunyai rumus molekul L2SO4 3 kali. Jika massa molekul relatif senyawa tersebut sebesar 400, maka massa atom relatif L adalah? Diketahui ARS sama dengan 32 dan ARO sama dengan 16. MrL2SO4 3 kali sama dengan 2 kali ARL ditambah 3 kali ARS ditambah 12 kali ARO. 400 sama dengan 2 kali ARL ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16. Maka kita peroleh massa atom relatif L sama dengan 56. Soal nomor 9. Jika massa satu atom unsur X sama dengan 3,99 kali 10 pangkat minus 23 gram, dan massa satu atom C12 sama dengan 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram, maka massa atom relatif unsur X tersebut adalah? Penentuan massa atom relatif suatu atom dapat kita lakukan dengan menggunakan persamaan. ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X per 1/12 kali massa atom C12. Selanjutnya kita substitusi massa satu atom unsur X dan massa satu atom C12 ke dalam persamaan. Kita peroleh massa atom relatif unsur X sama dengan 24. Soal nomor 10. Berat 5,6 liter pada keadaan STP gas A2B4 adalah 8 gram. Jika massa atom relatif B sama dengan 1, maka massa atom relatif A adalah? Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep mol. Mol dapat ditentukan dengan menggunakan rumus massa zat dibagi massa molekul relatifnya, volume gas pada STP dibagi 22,4, atau jumlah partikel dibagi tetapan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Pertama kita tentukan mol gas A2B4 dengan menggunakan rumus
Mol sama dengan volume gas pada STP dibagi 22,4. Kita peroleh mol gas A2B4 sama dengan 1/4 mol. Selanjutnya kita hitung massa molekul relatif gas A2B4. mR gas A2B4 sama dengan 8 gram per 1/4 mol. Kita peroleh massa molekul relatif gas A2B4 sama dengan 32. mRA2B4 sama dengan 2 kali ARA ditambah 4 kali ARB. Maka kita peroleh massa atom relatif A sama dengan 14. Soal nomor 11. Massa 3,6 kali 10 pangkat 23 molekul suatu gas X adalah 18 gram. Volume dari 0,6 gram gas tersebut pada keadaan STP adalah diketahui L sama dengan 6 kali 10 pangkat 23. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep mol. Mol X sama dengan 18 per mRx sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 23 per 6 kali 10 pangkat 23. Kita peroleh mRx sama dengan 30. Selanjutnya untuk 0,6 gram gas X, mol X sama dengan 0,6 per 30. Sama dengan 0,02 mol. Maka volume gas X pada keadaan STP sama dengan 0,02 kali 22,4. Volume gas X sama dengan 0,448 liter. Soal nomor 12. Pupuk urea CONH22 kali mengandung nitrogen 42% jika mR urea sama dengan 60 dan ARN sama dengan 14, maka kemurnian pupuk urea tersebut adalah kadar unsur nitrogen dalam senyawa urea CONH22 kali sama dengan 2 kali ARN per mR CONH22 kali dikali persen CONH22 kali. Angka 2 menunjukkan jumlah atom nitrogen dalam senyawa CONH22 kali. Selanjutnya kita substitusi ARN dan mR CONH22 kali. Maka kita peroleh persen CONH22 kali, atau kemurnian pupuk urea sama dengan 90%. Soal nomor 13. Dari larutan 1,16 gram MgOH2 kali, mR sama dengan 58 dalam air akan dihasilkan larutan MgOH2 kali 0,5 molar sebanyak. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan rumus molaritas. Molaritas sama dengan massa zat terlarut per mR dikali 1000 per volume larutan dalam mililiter. Selanjutnya kita substitusi molaritas, massa zat terlarut dan mR ke dalam persamaan untuk mendapatkan volume larutan. Volume larutan sama dengan 40 mililiter. Soal nomor 14. Berapa mililiter larutan HNO3 31,5%, Ho sama dengan 1,2, diperlukan untuk membuat 100 ml larutan HNO3 0,3 molar? Diketahui, ARN sama dengan 14, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16.
Pertama kita tentukan terlebih dahulu molaritas larutan HNO3 31,5% dengan Rho 1,2 menggunakan rumus molaritas sama dengan Rho kali persen berat kali 10 per mR, mR HNO3 sama dengan 63. Lalu kita substitusi data Rho, persen berat, dan mR. Kita peroleh molaritas larutan pertama sebesar 6 molar. Larutan yang akan dibuat adalah 100 ml larutan HNO3 0,3 molar. Maka V2 100 ml dan M2 0,3 molar. Untuk menentukan volume larutan pertama atau V1, kita gunakan rumus pengenceran larutan. Pada pengenceran larutan, mol larutan tidak mengalami perubahan. Sehingga kita peroleh persamaan V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 kali 6 sama dengan 100 kali 0,3. Kita peroleh nilai V1 sama dengan 5 ml. Soal nomor 15. Jika 12,3 liter gas etana dengan rumus kimia CH berada pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atm, maka massa gas tersebut adalah: diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan R sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus umum gas, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan dalam satuan atm, V adalah volume gas dalam satuan liter, N adalah mol gas, R adalah tetapan, dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin, yaitu suhu dalam derajat Celcius ditambah 273. Selanjutnya kita substitusi data tekanan, volume, mR, R, dan suhu. Kita peroleh massa gas etana sama dengan 30 gram. Soal nomor 16. Sebanyak 5,4 gram serbuk logam aluminium, AR sama dengan 27, direaksikan dengan asam sulfat berlebih. Menurut reaksi, Al tambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali tambah H2. Volume gas H2 yang dihasilkan jika diukur pada keadaan 1 liter gas N2, ARN sama dengan 14, bermassa 1,4 gram adalah. Kita mulai dengan menuliskan persamaan reaksi setara untuk reaksi tersebut. Selanjutnya kita hitung mol aluminium. Mol sama dengan 5,4 per 27. Sama dengan 0,2 mol. Kemudian kita tentukan mol gas H2 menggunakan perbandingan koefisien. Mol H2 sama dengan 3 per 2 kali 0,2 mol. Kita peroleh mol H2 sama dengan 0,3 mol. Gas H2 diukur pada kondisi yang sama dengan gas N2, maka kita peroleh persamaan. Volume H2 per mol H2 sama dengan volume N2 per mol N2. Selanjutnya kita substitusi data volume dan mol. Maka kita peroleh volume gas H2 sama dengan 6 liter. Soal nomor 17. Jika 96 gram hidrat MgSO4xH2O dipanaskan, massanya berkurang sebanyak 36 gram. Rumus hidrat tersebut adalah: diketahui ARH sama dengan 1, O sama dengan 16,
Mg sama dengan 24, S sama dengan 32. Pertama, kita tuliskan persamaan reaksi. Pada pemanasan hidrat MgSO4X H2O, akan terjadi pelepasan molekul air. Massa hidrat 96 gram, berkurang sebanyak 36 gram, maka sesuai dengan hukum kekekalan massa, massa anhidrat MgSO4 sebanyak 60 gram. Dalam persamaan reaksi, perbandingan koefisien sebanding dengan perbandingan mol. Mol MgSO4 per mol H2O sama dengan 1 per X. Mol MgSO4 sama dengan 60 per 120. Mol H2O sama dengan 36 per 18. Kita peroleh nilai X sama dengan 4. Maka rumus hidrat tersebut adalah MgSO4 4H2O. Soal nomor 18. 10 gram campuran logam seng dan tembaga direaksikan dengan larutan HCl menghasilkan 2,24 liter pada STP gas H2 menurut reaksi, Zn tambah HCl menghasilkan ZnCl2 tambah H2, dan tembaga tidak bereaksi. ArZn sama dengan 65. Kadar tembaga yang terdapat dalam campuran adalah. Kita mulai dengan menuliskan persamaan reaksi setara antara Zn dengan HCl. Kita hitung mol H2, mol sama dengan volume H2 pada STP, per 22,4. Mol H2 sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya kita hitung mol Zn dengan menggunakan perbandingan koefisien. Mol Zn sama dengan 0,1 mol. Massa Zn sama dengan 0,1 kali 65. Massa Zn sama dengan 6,5 gram. Maka massa tembaga dalam campuran sama dengan 10 kurang 6,5. Sama dengan 3,5 gram. Kadar tembaga dalam campuran sama dengan massa tembaga per massa campuran kali 100%. Kita peroleh kadar tembaga sebesar 35%. Soal nomor 19. Sebanyak 100 ml PbNO3 2 kali 1 molar direaksikan dengan 100 ml Ki 1 molar. Menurut persamaan reaksi, PbNO3 2 kali tambah 2 Ki menghasilkan Pbi2 tambah 2 KNO3. Massa endapan Pbi2 yang dihasilkan adalah. Diketahui ArPb sama dengan 207, I sama dengan 127. Kita mulai dengan menuliskan persamaan reaksi. Selanjutnya kita hitung mol dengan rumus, mol sama dengan molaritas kali volume. Kita peroleh mol PbNO3 2 kali 100 mmol, dan mol Ki sebanyak 100 mmol. Selanjutnya kita tentukan zat yang habis bereaksi. Zat yang habis bereaksi adalah zat yang memiliki perbandingan mol terhadap koefisien paling kecil. Kita peroleh Ki adalah zat yang habis bereaksi, atau juga disebut sebagai pereaksi pembatas. Jumlah mol zat lain yang bereaksi kita peroleh dengan menggunakan perbandingan koefisien. Kita peroleh Pbi2 yang dihasilkan sebanyak 50 mmol. Maka massa endapan Pbi2 yang dihasilkan 50 mmol kali mR Pbi2, yaitu 461. Massa endapan Pbi2 sama dengan 23.050 mg atau sama dengan 23,05 gram.
Soal nomor 20. Suatu senyawa organik, CXHYOZ, memiliki berat molekul 46. Jika kadar unsur C, H, dan O dalam senyawa berturut-turut 52,18%, 13,04%, dan 34,78%. Rumus molekul senyawa tersebut adalah. Kita mulai dengan menentukan rumus empiris senyawa organik, CXHYOZ X banding Y banding Z, sama dengan mol C banding mol H banding mol O. Kita hitung perbandingan mol C, H dan O, dengan menggunakan kadar massa masing-masing unsur. Kita peroleh perbandingan X, Y, dan Z sama dengan 2:6:1. Maka rumus empiris senyawa tersebut adalah C2H6O. Selanjutnya kita tentukan rumus molekul. Dengan menggunakan persamaan, rumus molekul sama dengan rumus empiris kali N. Nilai rumus molekul sama dengan Mr. Kita substitusi data AR masing-masing atom. Kita peroleh nilai N sama dengan 1. Karena nilai N sama dengan 1, maka rumus molekul sama dengan rumus empiris, yaitu C2H6O. Demikian pembahasan soal persiapan penilaian akhir tahun. Semoga bermanfaat. Perbanyak mengerjakan soal latihan. Semangat!